Saat Man Yi sangat lemah, tidak mampu lagi bersuara, tidak mampu lagi mengeluh, tidak mampu lagi menangis, Man Yi ada di ambang kematiannya. Tapi tiga laki-laki kecil ini juga berada di tingkat akhir kesadisannya. Mereka berupaya untuk membuat Man Yi bangun dan bersuara. Mereka mengambil double stick dan balok kayu, lalu memukuli tubuh Man Yi yang tinggal tulang terbungkus kulit. Halo sahabat YouTuber semua, semoga semua selalu dalam kebaikan, amin. PSK ini namanya Fan Man Yi. Hidupnya sudah sangat pahit sejak dia dilahirkan, dan hidupnya juga ditutup dengan kekejian yang luar biasa yang dia alami. Ini kisah horor tentang boneka imut Hello Kitty. Tapi Hello Kitty yang akan kita bahas kali ini sangat super mengerikan dan bikin traumatik. Bahkan sampai-sampai berhasil membuat seorang pembunuh mendatangi kantor polisi untuk membuat pengakuan. Jadi kisahnya berawal pada bulan Mei 1999. Seorang ABG cantik bernama Afong ujuk-ujuk datang ke kantor polisi dan cerita bahwa dia diuber-uber hantu. Afong ngomong sambil gemeteran sama polisi. "Pak, saya terus-terusan dikejar hantu. Hantu wanita serem banget, mukanya hancur berlumuran darah, dan saya kenal siapa wanita itu. Hantu itu berasal dari arwah penasaran dan dia akan terus nguber-uber sampai saya lapor polisi dan menceritakan kebenarannya." Setelah mendengar cerita dari Afong, beberapa polisi pun saling tatap dan saling senyum. Polisi mikirnya ini anak ada-ada aja gitu. Bahkan polisi awalnya menduga Afong lagi halu atau ingin viral. Polisi yang mengira kalau Afong bercanda sempat meminta agar Afong pulang. Zaman modern, di negara modern, si gadis juga orang modern, tapi ke polisi untuk ngelaporin tentang dunia perhantuan. Memangnya sejak kapan polisi jadi dukun atau paranormal penangkap hantu? Tapi di sini Afong terus memaksa dan meyakinkan polisi-polisi itu. Namanya juga polisi kan, di mana-mana tugasnya ngayomin dan melayani masyarakat. Maka dikirimlah beberapa polisi pergi memeriksa apartemen yang ditunjukkan oleh si Afong. Jadi di apartemen itu ditemukan banyak sekali boneka kecil besar yang semuanya adalah Hello Kitty. Periksa sana, periksa sini, dan ketemulah polisi itu dengan sebuah boneka Hello Kitty putri duyung raksasa dan ada bau sangat busuk dari dalam boneka itu. Polisi pun kaget sebab setelah dibongkar ternyata di dalam tubuh boneka itu terdapat sisa-sisa tubuh seorang wanita yang bernama Fa Man Yi. Lalu siapakah Fa Man Yi dan bagaimana kisahnya sehingga tubuhnya berakhir di dalam boneka? Oke teman-teman, ini kisah nyata yang bisa di-searching di Google. Saya berharap bisa menceritakan dengan baik, tapi tolong jangan lupa di-subscribe. Thank you. Fa Man Yi berumur 23 tahun. Saat kecil, Man Yi hidup di panti asuhan khusus wanita di pinggir kota Hong Kong perbatasan Shenzhen. Sebab sejak lahir kedua orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Saat umur 18 tahun, dia memutuskan untuk keluar dari panti lalu hidup di jalanan Hong Kong yang liar. Man Yi yang saat itu masih labil mulai mengenal narkoba dan pas umur 20 tahun, dia hamil dan melahirkan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Man Yi kerja sebagai pelayan di sebuah klub malam di Hong Kong. Tapi pelayan di sini bukan melayani sembako atau nasi pecel dan es teh. Jadi pelayan yang melayani sesuatu hal yang berbau dewasa. Misalkan jual rumah, ngitung saham, pokoknya segala sesuatu yang berbau dewasa lah. Dan dia juga menjajakan diri pada pria-pria yang mau membayarnya. PSK kan memang bukan pekerjaan terhormat, tapi kan kita juga nggak tahu situasi Man Yi saat itu seperti apa hingga dia memilih untuk jadi PSK. Lalu pada tahun 1997, Man Yi ketemu dengan cowok bernama Cha Man Lok. Dia seorang preman tingkat atas atau triad atau gangster sekaligus benda narkoba terkenal di negara Hong Kong. Awalnya mereka hanya kenal biasa sebagai penjual dan customer. Man Yi menjual serabi lempit dan Cha Man Lok membeli serabi lempitnya. Kadang mereka pakai narkoba bareng-bareng, tapi tetap hanya sebatas TTM-an atau teman tapi mesra. Seringnya serabi lempit Man Yi dibarter dengan sabu-sabunya Cha Man Lok. Hingga 2 tahun kemudian, yaitu pada 17 Maret 1999, hubungan keduanya ini mulai memburuk. Saat itu Man Yi yang sangat bokek melayani Cha Man Lok di suatu tempat. Dia nekat membuka dompetnya Cha Man Lok yang berisi uang cukup banyak. Man Yi mengambil uang dari dompet itu sebesar 4.000 dolar Hong Kong. Tapi nggak lama kemudian, Cha Man Lok ini nyadar kalau uangnya hilang 4.000 dolar. Tentu saja dia sangat marah. Di tahun 1997, uang 4.000 dolar itu besar banget. Cha Man Lok meminta 2 orang temannya, yaitu Liang Xin Chao 27 tahun dan Liang Wei Lun 21 tahun,
juga Afong, wanita 14 tahun yang merupakan pacar Liang Weilun, buat melabrak Manyi. Saat Manyi melihat keempat orang pelabrak ini marah-marah, akhirnya Manyi pun sangat ketakutan. Lalu Manyi bilang, oke, saya kemarin salah, saya kemarin butuh banget. Ini uangnya tak balik no, lagian belum tak pakai juga kok. Manyi mengatakan hal itu sambil gemeteran, tentu saja dalam bahasa Hong Kong. Manyi memutuskan untuk balikin uang itu dan nambahin ekstra $10.000 sebagai tanda permintaan maaf. Dan benar saja apa yang ditakutkan oleh Manyi. Chaman Lok yang memang super lintah darat dan saat itu sudah terlanjur sangat marah sama Mbak Manyi, memanfaatkan kesempatan itu. Dia minta agar ditambahin lagi uang $20.000 sebagai bunga dan denda. Manyi sampai memohon kalau dia nggak sanggup membayar sebesar itu, tapi Chaman Lok tidak peduli. Pokoknya uang $20.000 harus ada saat itu juga. Itu adalah uang denda yang harus dibayarkan Manyi karena sudah membuatnya sangat marah. Chaman Lok nggak peduli sekalipun Mbak Manyi sama sekali belum memakai uang itu. Chaman Lok pun makin kesal pada Manyi. Mereka membawa dan menyekap Manyi di apartemennya Chaman Lok di Grandville Road, Semsaswe. Di apartemen itu Chaman Lok, Liang Xinchao dan Liang Weiling selalu memaksa Manyi agar mau melayani teman-teman mereka secara brutal. Tapi karena Manyi juga tiap hari disiksa dan dipukuli, disundur rokok dan lain-lainnya yang mengakibatkan tubuh Manyi penuh bilur-bilur dan biru-biru, membuat Manyi sudah nggak laku lagi untuk dijual. Mengetahui hal itu, tiga pria ini bukan membawanya ke dokter, tapi justru memberikan penyiksaan yang makin hari semakin brutal. Mereka memaksa Fa Manyi untuk memakan kotoran Afong dan minum urin ketiga pria biadab tersebut. Hari-hari terakhir hidup Manyi betul-betul mengalami hal yang sangat mengerikan. Dia ditusuk dan dibakar dengan berbagai alat. Mereka sengaja membakar plastik dan meneteskan langsung lelehannya kepada tubuh Manyi. Mereka menggantung tubuh Manyi dan memukuli serta melukai dengan berbagai alat sesuka hati, sampai menyiramnya dengan air panas, menyiramnya dengan minyak panas, menyiramnya dengan minyak cabai, menyundutkan rokok, dan lain-lain. Mereka memaksa Manyi tetap tertawa selama menerima perlakuan keji itu. Bahkan mereka menyiramkan minyak cabai panas pada kedua bola mata Manyi. Saat Manyi sangat lemah, tidak mampu lagi bersuara, tidak mampu lagi mengeluh, tidak mampu lagi menangis, Manyi ada di ambang kematiannya. Tapi tiga laki-laki keji ini juga berada di tingkat akhir kesadisannya. Mereka berupaya untuk membuat Manyi bangun dan bersuara. Mereka mengambil double stick dan balok kayu, lalu memukuli tubuh Manyi yang tinggal tulang terbungkus kulit, hingga suara tulang-tulang Manyi yang patah terdengar sangat jelas. Kemudian Manyi pun tewas, tidak pernah bangun meskipun tiga pria itu terus berupaya untuk membuat Manyi membuka mata. Pas nyadar kalau Manyi tewas, mereka pun sangat terkejut dan panik. Apalagi tubuh Manyi yang penuh luka terbuka sudah sangat bau sebelum dia meninggal. Alhasil saat dia tewas, dalam waktu yang sangat singkat, bau busuk memenuhi apartemen Chaman Lok. Mereka syok dan takut serta panik kalau para tetangga akan tahu kejadian di dalam rumah itu. Lalu ketiga pria ini mengangkat jasad Manyi ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu, tubuh Manyi dipotong-potong kecil-kecil memakai gergaji. Untuk mengurangi bau yang memang sudah sangat menyengat, mereka merebus potongan-potongan tubuh Manyi. Mereka memasukkan potongan-potongan daging dan organ dalam Manyi ke dalam kantong sampah, lalu membuangnya di tempat sampah. Tapi sebagian besar tubuh Fa Manyi yang sudah direbus setengah matang dimasukkan ke dalam boneka putri duyung Hello Kitty besar yang berwarna biru. Untuk sementara Chaman Lok, Liang Xinchao dan Liang Weilung merasa aman. Sampai beberapa hari kemudian, Afong, pacarnya Liang Weilung tadi, mulai didatangi hantu wanita dengan wajah hancur dan tubuh berlumuran darah. Hantu itu datang tiap malam, makin lama makin seram. Wajah dan tubuh hantu yang awalnya hanya penuh luka berdarah-darah jadi menyerupai serpihan-serpihan daging yang membusuk nyaris lepas dari tubuhnya. Hantu itu meminta agar Afong melaporkan kejadian yang menimpa Manyi pada pihak kepolisian. Saat Afong sudah benar-benar enggak tahan dengan kehororan itu, dia pun ucuk-ucuk pergi ke kantor polisi dan menceritakan semua kebenaran itu di sana. Sebenarnya sih nggak ada yang tahu apakah itu hantu betul-betul arwahnya Manyi yang menuntut balas atau karena Afong yang mengalami trauma psikis di mana dia yang masih umur 14 tahun menyaksikan bahkan ikut-ikutan menyiksa
wanita lain dengan kekejian yang di luar batas. Di pengadilan Hong Kong, Cha Man Lok, Liang Weilung, dan Liang Xinjiao dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan Ah Fong dengan berbagai pertimbangan karena memang dialah kunci yang membuat kasus ini terungkap, dia divonis bebas. Kejadian ini pun jadi berita besar selama berminggu-minggu, baik di Hong Kong maupun di mancanegara. Kehororan gila ini berimbas pada hidup orang-orang di sekitar kediaman Cha Man Lok. Para tetangga rame-rame pindah, sebab katanya mereka sering mendengar teriakan-teriakan, ceritan kesakitan dari dalam rumah Cha Man Lok. Bahkan tetangga-tetangga juga sering melihat hantu wanita berwajah hancur di sana. Makin lama tetangga-tetangga Cha Man Lok ini pada pindah. Pada tahun 2013 gedung ini pun dihancurkan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk kisah nyata kali ini. Saya minta maaf bila cara saya menceritakan tidak bagus. Bila teman-teman suka, silakan subscribe dan like dan komen. Terima kasih, dadah.